Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik teman-teman. Teman-teman, sebelumnya di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Nazwa Ramadhani Fitri. Saya merupakan mahasiswi semester 5 dari jurusan Bimbingan Konseling Islam dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya selaku tester yang akan memberikan teman-teman instrumen terkait dengan AKPD atau Angket Kebutuhan Peserta Didik. Oh iya, sebelum lanjut teman-teman, apakah ini benar dengan kelas 5E? Benar. Oke, baik kalau benar. Nah, kebetulan pada hari ini hari Rabu, tanggal 17 September tahun 2025, kita akan mengisi atau kita akan mengadakan kegiatan mengisi instrumen terkait dengan angket kebutuhan peserta didik. Sebelumnya teman-teman sudah tahu belum AKPD atau instrumen angket kebutuhan peserta didik? Belum. Mendengar juga belum pernah? Belum. Oke, Bari, ini pertama kali ya? Iya. Oke, sebelumnya karena ini pertama kali, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu nih terkait dengan AKPD itu apa sih gitu. Oke, boleh teman-teman? Boleh. Oke, baik teman-teman. Sebelumnya saya izin menjelaskan ya, AKPD itu merupakan angket kebutuhan peserta didik atau instrumen yang biasa digunakan oleh guru BK untuk mengidentifikasi kebutuhan siswa-siswinya. Nah, analisis data dari AKPD ini juga nantinya sangat dapat membantu guru BK untuk memahami tingkat dan jenis permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman, baik di bidang pribadi, bidang belajar, bidang sosial, maupun bidang karir. Nah, ini juga dari hasil analisis data ini juga dapat membantu guru BK untuk merancang program konseling sesuai dengan kebutuhan siswa-siswinya, baik di kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Tujuan dari AKPD ini adalah untuk mencari data yang sebenarnya, sehingga ini nantinya dapat membantu guru BK untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan siswa-siswinya. Juga dapat membantu siswa-siswinya untuk menemukan masalah yang pernah dialami atau yang sedang dialami. Oleh karena itu, teman-teman sangat dibutuhkan teman-teman ini menjawab dengan jujur sesuai dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman atau apa yang dialami oleh teman-teman. Dapat dipahami, teman-teman? Dapat. Oke teman-teman, kalau sudah bisa dipahami, sekarang kita lanjut ke prosedurnya. Nah teman-teman, sekarang saya minta untuk merapikan tempat duduknya. Karena ini satu meja berdua ya, saya minta rapikan kursinya saja. Silakan teman-teman, kursinya dirapikan. Oke, sudah? Nah kalau sudah, sekarang teman-teman di sini kan masih ada barang nih ya di atas meja, baik buku dan sebagainya. Saya minta dimasukkan ke dalam laci atau tas dan di atas meja hanya disimpan handphone saja. Silahkan teman-teman. Oke, sekarang kita lanjutkan ke petunjuk isinya. Nah, teman-teman, tadi saya sudah membagikan link Google Form-nya kepada sekretarisnya. Gimana tadi Mutamimah sudah di-share ke grup? Oke, kalau sudah silahkan dibuka sama-sama. Ini saya ada contohnya ya. Oke teman-teman, sekarang kita silahkan dibuka Google Form-nya. Setelah itu di dalamnya di sini tertera yang pertama, sudah dibuka belum? Nah, kalau sudah di sini tertera yang pertama identitas. Ada nama lengkap, ada kelas, nomor absen, NIM, jenis kelamin, dan tanggal pengerjaan. Nah, silahkan teman-teman isi namanya nama lengkap sesuai dengan ijazah atau KTP atau akta atau apapun, pokoknya nama lengkap. Terus kelasnya silahkan diisi kelas 5E.
nomor absennya sesuai dengan nomor urut yang biasa diabsen oleh guru. Nomor induknya silahkan diisi sesuai nomor induk teman-teman masing-masing. Jenis kelaminnya silahkan dipilih sesuai jenis kelamin teman-teman, dan tanggal pengerjaannya hari ini tanggal 17 September tahun 2025. Nah, kalau sudah silahkan diklik berikutnya. Nah, di sini ada 50 pernyataan yang harus teman-teman centang ketika sesuai dengan apa yang dialami dan dirasakan oleh teman-teman. Nah, teman-teman, di sini contohnya yang pertama, saya belum paham bentuk toleransi dan kerjasama antar umat. Kalau memang ini tidak sesuai dengan yang dirasakan atau dialami oleh teman-teman, silahkan tidak dicentang. Tapi kalau sesuai, silahkan dicentang. Bisa dipahami? Oke, nanti teman-teman 50 pernyataan ini tuh terdiri dari 4 bidang. Ada bidang pribadi dari nomor 1 sampai 16, ada bidang belajar nomor 17 sampai 27, ada bidang sosial dari 18 sampai 34, dan bidang karir dari 35 sampai 50. Silahkan teman-teman isi sesuai dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman. Setelah itu, silahkan teman-teman klik kirim, dan kalau sudah, teman-teman silahkan duduk dengan tenang sambil menunggu teman-teman yang lainnya selesai. Sudah bisa dipahami? Oke, kalau sudah, selanjutnya saya akan memberikan waktu terlebih dahulu untuk teman-teman yang ingin ke toilet. 3 menit dari sekarang. Ada yang ingin ke toilet? Kalau tidak ada, mungkin kita mulai saja ya. Oke, sebelum mulai, sekarang kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Silahkan teman-teman diisi Google Form-nya. Iya, sekarang kita masuk ke Google Form-nya. Kita klik Google Form-nya, setelah itu kita klik jawaban dan lihat di speed set. Nah, kita klik itu, lalu kita tunggu sebentar ya. Nah, sudah keluar. Kita klik file, lalu kita klik download. Setelah itu kita klik yang Microsoft Excel. Nah, kita tunggu sebentar teman-teman. Kalau sudah, nah di atas ujung yang kanan itu ada sudah keluar hasil download. Kita klik 2 kali. Kita tunggu dan tara, ini hasilnya. Nah, teman-teman, di sini sebelum berurutan ya dari 1 sampai 36, kita blok dulu dari atas sampai ke bawah. Lalu setelah itu kita klik short and filter. Nah, kita klik lagi yang paling pertama, teman-teman. Nah, di situ lalu kita, nah sudah teman-teman, ini berurut dari 1 sampai 36. Nah, nanti yang lainnya otomatis mengikuti. Nah, setelah itu teman-teman, kita ganti yang iya tidak ini. Kita blok dulu dari atas sampai ujung, sampai ke bawah ya teman-teman. Setelah itu, nah kalau sudah semua diblok, kita lanjut klik yang find and select. Nah, teman-teman, lalu kita klik yang replace. Nah, di situ kita ganti yang find word-nya itu ketik yang iya. Iya diganti dengan 1, angka 1. Nah, lalu kita klik replace all. Oke. Kalau sudah, nah itu kita okein aja ya teman-teman. Lanjut, kita yang kedua ganti yang find word-nya lagi, ganti dengan tidak ya teman-teman. Kita ketik tidak. Nah, kalau sudah diketik tidak, yang bawahnya juga kita ganti dengan angka 0 ya teman-teman. Nah, setelah itu tata cara tetap seperti tadi ya teman-teman. Kalau sudah diganti, kita klik replace all, lalu kita klik OK. Nah, kita tunggu hasilnya. Nah, oke teman-teman, itu tinggal di X. Lalu kita sudah ya mengganti semuanya yang iya menjadi 1 dan tidak menjadi 0. Selanjutnya di copy teman-teman. Lalu kita pindahkan ke aplikasinya teman-teman. Aplikasinya yang kosong ya. Oke, nah setelah itu kita paste. Nah, di aplikasinya sudah ada urutan absen, nama, dan NIS-nya teman-teman. Kita paste, klik yang kedua biar rapi, dan klik. Tara, sudah keluar semua ya teman-teman.
Nah, kalau sudah, kita lanjutkan dengan menjumlahkan per individunya, teman-teman. Di sini ada 50 pernyataan, di paling ujung ada total. Itu kita hitung ya, teman-teman. Dengan rumusnya, yang pertama adalah autosum, lalu di blok dan di enter. Setelah keluar hasilnya, jumlahnya, lalu setelah itu kita klik, lalu yang paling ujung bawah kita tarik ke bawah terus sampai ke nomor 36 sesuai dengan jumlah siswanya. Nah, setelah itu tara, keluar semua hasilnya. Lanjut menghitung jumlah konseli dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok, angkanya ini dari atas ke bawah ya teman-teman, tapi nomor 1 dulu. Nah, kita blok dulu sampai ke bawah, kita tarik. Iya, kita tarik dulu ya biar semuanya ke blok. Lalu setelah itu, kalau sudah semuanya di blok, nah kalau sudah semuanya di blok itu kita tinggal ketik atau klik enter. Nah, kalau sudah ada enter, itu hasilnya keluar. Sekarang kita tarik ke samping ya teman-teman, kayak tadi yang total, terus tarik ke samping terus pokoknya kita tarik terus sampai paling ujung. Jangan berhenti, pokoknya kita tarik terus. Nah, kalau sudah kita lepaskan dan hasilnya otomatis keluar. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan menghitung persentase per butir, teman-teman. Rumusnya itu sama dengan, lalu ketik F51 garis miring atau bagi jumlah konselinya itu ada 36, tulis angka 36, lalu tutup kurung, klik bintang atau kali, setelah itu 100%, lalu kita enter dan hasilnya akan keluar. Nah, teman-teman sudah keluar persentasenya. Sekarang kita tarik lagi ke sampingnya, teman-teman. Seperti pada yang tadi sudah dilakukan, kita tarik terus sampai ke ujung. Kita tarik, pokoknya kita tarik terus, jangan sampai berhenti di tengah-tengah, sampai ke 50 item tadi. Nah, kalau sudah kita lepaskan dan otomatis sudah keluar ya, teman-teman. Nah, untuk menghitung yang total, kita tinggal klik autosum lalu di enter. Nah, itu hasilnya sudah keluar. Sekarang lanjut, kita menghitung jumlah per bidang. Nah, rumusnya itu adalah sama dengan sum, lalu buka kurung, setelah itu blok jumlah konselinya. Nah, blok jumlahnya per bidang itu sampai ke yang hijau dulu nih, yang pertama. Itu bidang pribadi. Setelah di blok kita enter dan itu sudah keluar hasilnya. Begitupun selanjutnya yang di sampingnya juga sama ya teman-teman. Sama dengan sum, buka kurung, di blok yang bidang keduanya itu. Yang kuning, warna kuning aja, lalu enter. Nah, begitupun sampai ke bidang karir atau bidang paling akhir. Pokoknya rumusnya itu sama dengan sum, lalu buka kurung, dan di blok per bidangnya atau per warnanya ini. Setelah itu tinggal di enter. Yang akhirnya juga pokoknya teman-teman ini rumusnya sama ya untuk menghitung jumlah per bidangnya ini. Oke, ini tinggal yang terakhir, lalu kita lanjutkan itu menghitung persentase per bidangnya ya teman-teman. Nah, rumusnya itu sama dengan, lalu diklik yang jumlah per bidangnya nih. Bidang pertama yang warna hijau, kita klik yang pertama. Lalu setelah itu kita dibagi atau garis miring, 36 itu jumlah siswanya. Lalu dikali atau bintang 10%. Setelah itu di enter. Dan hasilnya akan keluar. Oke, itu hasil sudah keluar. Begitupun yang kedua juga sama, rumusnya adalah sama dengan di blok hasil dari per bidangnya. Setelah itu garis miring atau dibagi 36, lalu dikali atau bintang, klik 10% dan enter. Itu hasilnya akan keluar juga. Begitupun teman-teman, ini dilakukan sampai ke yang terakhir. Pokoknya rumusnya tetap sama ya teman-teman. Sama dengan, lalu klik jumlah per bidangnya, setelah itu garis miring atau bagi,
tulis 36, bintang 10%, lalu di enter. Pokoknya itu rumus untuk menghitung persentase per bidangnya. Nah, pokoknya terus kita lakuin sampai akhir ya teman-teman. Nah, terus ini baru yang ketiga, selanjutnya yang terakhir itu juga sama ya. Sama dengan di blok jumlah per bidangnya. Lalu setelah itu garis miring atau dibagi 36 itu jumlah siswanya. Di bintang, kasih bintang atau dikali 10% dan di enter, itu hasilnya akan keluar. Nah, di sini kan yang totalnya 2 lagi belum nih teman-teman. Yang jumlah per bidang ini totalnya tinggal klik auto sum lalu di enter. Begitupun yang bawahnya juga diklik auto sum lalu di enter dan hasilnya akan keluar. Nah teman-teman, sekarang kita lanjut akan menghitung profil konseli. Kita klik dulu profil konseli. Nah ini contohnya ya teman-teman yang sudah jadi ya. Nah sekarang kita balik lagi teman-teman. Itu kita yang total ini yang tadi sudah kita jumlah-jumlahkan, kita blok semuanya dari nomor 1 sampai dengan nomor 36. Pokoknya semuanya kita blok ya teman-teman. Lalu kita copy. Kalau misalkan kita sudah copy, kita pindahkan ke Excel. Tapi Excelnya yang kosong kayak gini ya teman-teman. Lalu tinggal kita paste. Nah kayak gitu. Kalau misalkan sudah dipaste teman-teman, kita lanjutkan dengan cara menghitungnya seperti ini. Sama dengan buka kurung, klik yang jumlahnya ini 1. Nah, klik. Lalu dibagi atau garis miring jumlah konselinya. Itu kan ada 36. Terus 36. Kemudian tutup kurung. Nah, setelah itu bintang atau dikali 100% dan enter. Setelah itu hasilnya akan keluar teman-teman. Nah kalau misalnya sudah keluar, ini tinggal kita tarik aja ke bawah kayak yang tadi yang sebelumnya kita lakukan ya teman-teman. Karena ini nanti kalau misalnya tarik hasilnya akan otomatis keluar. Pokoknya kita tarik aja terus sampai ke bawah ke nomor 36. Nah ini dia teman-teman. Hasilnya sudah keluar ya, bisa dilihat. Nah, karena ini sudah keluar semua ya teman-teman, tuh. Sekarang kita akan lanjut menghitung atau mengurutkan dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Pertama itu kita blok dulu yang tadi total persentasenya dari atas sampai ke bawah. Terus kita klik short and filter, lalu pilih yang kedua dan short. Lalu setelah itu kita klik ya, oke. Nah itu sudah keluar teman-teman. Itu sudah sekarang sudah sesuai dengan urutan yang paling tertinggi sampai ke yang rendah. Nah nanti ada hasil yang lebih rapinya nih teman-teman. Kayak kalau misalkan di aplikasi ini otomatis. Nah kayak gini contohnya teman-teman. Nah, kalau misalkan ini udah otomatis dari aplikasinya teman-teman. Jadi sudah mengurut dari yang paling tinggi, sedang sampai dengan yang rendah. Nah, di sini yang paling tinggi itu ada di pernyataan nomor 50 tentang saya belum mengetahui tentang seleksi masuk perguruan tinggi dengan jumlah responden itu 36, persentasenya 100%. Nah, itu tinggi karena yang memilihnya itu semua siswanya. Karena dalam satu kelas ini ada 36 siswa, jadinya yang paling banyak memilih itu di poin 50 atau di pernyataan yang ke 50. Makanya prioritasnya itu di sini tinggi. Nah, selanjutnya di sini juga ada yang paling terendah, itu di pernyataan nomor 16 tentang saya sedang memiliki masalah dengan teman dekat atau pacar. Dengan jumlah respondennya itu 3 orang, persentasenya 8,33%, prioritasnya itu adalah rendah karena yang memilih hanya 3 orang saja. Oke, sekarang kita akan menginterpretasikan hasil dari hasil analisis asesmen BK AKPD atau angket kebutuhan peserta didik. Nah, bisa dilihat teman-teman, di bidang AKPD ini ada 4 bidang, ada pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, persentase tertinggi dari bidang karir yaitu dengan jumlah 75,20%, yang kedua di bidang pribadi dengan jumlah 70,40%, lalu di bidang sosial 29,80% dan di bidang belajar 29,60%. Nah, ini hasil dari analisis kebutuhan asesmen BK. Nah, selanjutnya di sini
Bisa dilihat di bidang pribadi, di sini ada pernyataan nomor 1 yaitu tentang kualitas ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Esa masih belum baik dengan persentase 64%. Dan yang kedua nomor 4 yaitu saya kadang-kadang masih suka menyontek pada waktu tes atau ujian, persentase 62%. Lalu nomor 10 saya merasa masih sedikit pengetahuan tentang ilmu kepemimpinan, persentase 60%. Lalu nomor 8 saya merasa masih sedikit pemahaman tentang kesehatan reproduksi, persentase 58%. Dan nomor 11 saya belum paham tentang mental disorder dan permasalahannya dengan 58%. Nah, keterangan dari hasil tabel di atas ini menunjukkan bahwa masalah pada bidang pribadi yang paling sering dialami oleh siswa-siswi SMA 6 Pandeglang itu pada nomor 1 tentang kualitas ibadah saya pada Tuhan Yang Maha Esa masih belum baik dengan persentasenya 64%. Dilanjutkan dengan nomor 4, lanjut dengan nomor 10, lalu nomor 8 dan juga nomor 11. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut ke bidang yang kedua atau bidang sosial. Nah, di sini ada pernyataan nomor 18 tentang saya belum tahu cara berkomunikasi yang efektif, persentase 52%. Lalu 17 saya belum bisa memiliki kepekaan diri dan sosial, 34%. Lalu 19 saya belum paham yang harus dilakukan dengan adanya pemanasan dengan 34%. Lalu nomor 23 saya merasa sulit mengendalikan ketergantungan pada media sosial dengan 30%. Dan yang terakhir nomor 20 saya belum memahami etika dan budaya tata tertib berlalu lintas dengan 28%. Nah, dari hasil tabel ini, masalah pada bidang sosial yang paling sering dialami itu ada pada nomor 18 tentang saya belum tahu cara berkomunikasi yang efektif. Lalu dilanjutkan dengan bidang belajar. Di sini ada poin nomor 34 tentang saya belum paham cara kerja otak kiri dan otak kanan dengan persentase 64%. Lanjut nomor 32 saya merasa belum menemukan cara belajar yang efektif dengan 56%. Lalu nomor 33 saya belum bisa membuat peta pikiran atau mind mapping dengan 52%. Lalu nomor 30 saya belum memahami peran sosial pria dan wanita dengan norma, persentase 44%. Dan yang terakhir 31 tentang saya belum paham tentang dampak seks bebas, LGBT dan HIV atau AIDS dengan 40%. Nah, dari hasil tabel ini menunjukkan bahwa masalah pada bidang belajar yang paling sering dialami itu ada pada nomor 34 tentang saya belum paham cara bekerja otak kiri dan otak kanan dengan persentase 64%. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke terakhir yaitu bidang karir. Di sini ada poin nomor 50 tentang saya belum mengetahui tentang seleksi masuk perguruan tinggi dengan 72%. Lalu nomor 42 saya masih belum bisa belajar secara rutin 70%. 47 saya belum memahami program studi yang ada di perguruan tinggi dengan 64%. Lalu nomor 44 tentang saya jarang sekali mengunjungi perpustakaan untuk membaca dengan 60%. Dan yang terakhir 36 tentang saya masih suka menunda-nunda tugas sekolah atau pekerjaan rumah dengan 58%. Nah, dari tabel ini menunjukkan bahwa masalah pada bidang karir yang paling sering dialami oleh siswa SMA 6 Pandeglang itu ada di nomor 50 tentang saya belum mengetahui seleksi masuk perguruan tinggi dengan 72%. Iya teman-teman, selanjutnya kita akan membuat rencana kegiatan atau action plan. Nah, di sini di action plan itu kan ada bidang layanan, tujuan layanan, strategi layanan, kelas, materi, metode, media, dan juga evaluasi. Nah, bidang layanan di AKPD ini kan ada 4 ya teman-teman. Ada bidang pribadi, belajar, sosial, dan karir. Nah, untuk membuat action plan ini, kita harus ngelihat dari hasil analisis yang kita lakukan. Nah, teman-teman, kita buat action plan itu kita lihat dulu ke sini dari hasil analisis. Di situ kan permasalahannya nomor 1, nomor 4, nomor 10, nomor 8, dan nomor 11. Nah, kita di sini menentukan tujuan layanannya apa. Nih, kita balik lagi ya, teman-teman, ke action plan-nya. Nah, di sini kan tujuan layanannya itu kan membantu siswa-siswi meningkatkan kualitas ibadah, pengendalian emosi, dan kejujuran dalam belajar. Nah, itu karena tujuan layanan itu tuh karena dari hasil analisis yang kita lakukan ini. Nah, kita lihat lagi ya. Strategi layanan apa yang tepat? Nah, kita lihat di sini kira-kira di sini persentasenya berapa orang. Nah, kita balik strategi layanannya apa yang paling tepat teman-teman untuk bidang pribadi ini karena lebih dari 10 orang. Layanan yang paling tepat itu adalah layanan informasi. Seperti itu teman-teman. Nah, di situ ada kelas. Kira-kira kelas berapa? Kan kita ngelakuinnya kelas 11. Jadi kelas 11. Nah, ada materi. Materinya kira-kira apa nih yang tepat? Yaitu kan membangun integrasi dan kejujuran diri menjadi pemimpin untuk
diri sendiri. Kira-kira metode yang tepatnya apa? Diskusi, refleksi diri, dan juga video inspiratif. Kira-kira dari metode dan materi itu media apa yang kita butuhkan? Ada PowerPoint dan juga video inspiratif. Kira-kira nih setelah itu evaluasinya apa yang akan kita lakukan? Evaluasinya itu bisa kita lakukan dengan angket sebelum dan sesudah layanan observasi perilaku, seperti itu. Nah, kita lanjut untuk bidang belajar juga sama ya. Kita balik lagi ke hasil analisis. Kita lihat lagi hasil analisis bidang belajar tuh apa. Nah, ada poin 34, 32, 33, 30, dan 31. Dengan persentasenya 64, 58, 52, 44, dan juga 42%. 40%. Nah, kita balik lagi ke action plan-nya. Kira-kira tujuan layanannya apa yang tepat? Yaitu kan membantu siswa mengembangkan strategi belajar efektif dan disiplin waktu. Nah, strategi layanannya apa? Nah, itu kan tadi hasilnya sudah kita lihat ya. Kira-kira yang paling tepat nih apa menurut kita? Layanan konseling kelompok. Nah, untuk kelasnya tetap sama seperti itu. Lanjut, kita ke jadwal kegiatan. Nah, teman-teman, di sini ada persiapan. Di situ yang pertama adalah melakukan asesmen kebutuhan. Nah, kenapa aku kasih tanda merah? Karena ini menentukan hal yang sudah aku lakukan. Nah, di sini melakukan asesmen itu kan saya melakukan di bulan Oktober dan November. Jadi itu sudah saya lakukan. Jadi kita centang dari bulan Oktober atau kita kasih warna sampai bulan November. Nah, mendapatkan dukungan kepala dan komite sekolah karena melakukan asesmen di sekolah SMA-nya pada bulan November. Jadi kita warnai atau kita kasih tanda di bulan November saja, teman-teman. Seperti itu. Nah, pokoknya begitupun seterusnya ya teman-teman, itu jadwal kegiatan tentang apa yang sudah kita lakukan, pokoknya seperti itu. Next, kita lanjut ya teman-teman, kita lanjut ke bawah, kita scroll dulu. Nah, paling bawah ini ada evaluasi teman-teman. Nah, di sini kan ada evaluasi proses, ada evaluasi hasil. Nah, itu disesuaikan saja evaluasinya dilakukan pada bulan apa. Di sini ada program semesterannya. Ini tinggal kita centang juga sama. Nah, selanjutnya di paling bawah ini kita ada RPL atau rencana pelaksanaan layanannya. Bimbingan klasikal. Kenapa? Karena layanan informasi itu termasuk ke dalam layanan bimbingan klasikal. Nah, teman-teman, di sini ada komponen layanan. Layanannya itu adalah layanan informasi. Nah, kenapa layanan informasi ini aku ngambil dari bidang pribadi yang tadi dibuat di action plan. Nah, bidang layanannya itu adalah pribadi. Topik layanannya apa? Topik layanannya itu membangun integritas dan kejujuran diri, menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Fungsi layanannya apa? Pemahaman dan pengembangan diri. Nah, di sini ada tujuan umumnya teman-teman. Kira-kira tujuan umumnya apa ya untuk pelaksanaan layanan ini? Yaitu membantu siswa memahami pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun tanggung jawab diri dalam mengambil keputusan. Di situ juga ada tujuan khusus, teman-teman bisa baca ya teman-teman. Nah, sasaran layanannya itu ya kelas 11 tadi, materi layanannya juga bisa dibaca ya teman-teman. Waktunya itu 1 kali 45 menit, sumbernya juga bisa dibaca, metode dan tekniknya, media dan alat yang dibutuhkannya. Nah, di sini ada juga bagian tahapan-tahapannya teman-teman. Nah, ini nanti diurai-uraikan saja ya teman-teman. Di situ juga ada evaluasi. Ada 2, evaluasi proses dan evaluasi hasil. Nah, evaluasi prosesnya itu selama melaksanakan layanan informasi itu bagaimana. Terus evaluasi hasilnya dari hasil yang sudah kita lakukan dalam pelayanan itu seperti apa. Nah, itu kita evaluasi ya teman-teman. Nah, itu RPL-nya. Yang terakhir ada contohnya. Nah, ini contoh action plan yang saya buat ya teman-teman. Nah, di sini juga ada contoh RPL. Ini yang lanjutannya. Nah, bisa dilihat dan dibaca ya teman-teman. Lalu ini lanjutannya yang ketiga. Di sini juga menjelaskan tentang tahapannya. Lalu yang terakhir ini sampai ke tahap evaluasi hasil. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Teman-teman, terima kasih karena sudah berkenan menonton video saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.